kembali lagi di channel Magang Jogja. Oke, yang pertama kita perkenalan nama, kampus, dan divisi dulu. Nama aku Sandra dari kampus UKSW Salatiga. Aku ada di divisi Marketing Communication atau biasa disebut Markom. Kalau aku Evelyn, aku dari UKSW juga. Aku sama kayak Sandra di Markom juga. Kalau aku Retno, sama juga dari UKSW. Divisi aku yaitu Markom. Aku Destia dari UGM. Di sini aku di divisi konten kreatif. Hai, aku Ramina. Aku di sini sebagai divisi Markom. Aku dari Stikom Yogyakarta. Aku Arya Dirgantara Rahman, kuliah di STIMK Yogyakarta. Di Magang Jogja aku divisi sosial media spesialis. Aku Indra Sukmawati dari Stikom Yogyakarta dari divisi copywriter. Nama saya Wayundita Iranda, kampusnya Amikom Yogyakarta, divisinya Markom. Oke, nah pekerjaan apa yang kalian lakuin di sini tapi di kampus kalian belum dapat? Kalau aku mungkin jadi ini ya, jadi host webinar. Karena kemarin aku kebetulan baru aja mengadakan event webinar gitu. Terus aku jadi hostnya dan itu benar-benar yang pertama kali. Karena biasanya kalau di acara-acara kampus gitu kan kita pernah lah ya, tapi biasanya kita seringnya di balik layar gitu. Nah kalau ini benar-benar yang di depan layar, depan kamera, terus banyak orang, iya, ditonton banyak orang gitu. Walaupun virtual kan tetap kerasa deg-degannya gitu sih kalau aku. Terus sama apa? Kalau aku kemarin juga karena syuting sama Mbak Sandra, aku jadi admin di webinar. Kerjaannya ngapain sih? Aku kemarin ngurus-ngurus peserta, infoin ke peserta gini. Itu lumayan hektik sih karena peserta webinarnya banyak. Gitu ya. Mbak Reno lagi. Mbak Retno. Kalau aku sih sama kayak Mbak Evelyn, aku waktu bikin event, aku kan juga bikin event project, yaitu punya area kerja itu kita bikin event talk show. Aku berperan jadi admin sama kayak Mbak Evelyn, jadi yang ngurus-ngurus peserta, nge-follow up peserta kayak gitu. Hektik sih, lumayan. Kalau aku kebetulan aku juga ada di bagian langsung aja ya. Aku ada di bagian desain sama operator. Cukup ini sih agak sulit juga waktu koordinasi sama teman-teman yang lain, sama peserta, terus sama host juga gitu. Apalagi kan waktu itu juga lokasinya aku nggak satu lokasi sama teman-teman yang jadi host juga gitu kan. Beda lokasi ya? Beda lokasi, jadi komunikasinya jarak jauh kayak gitu. Oke, kalau aku di pekerjaanku di sini yang nggak di kampus itu aku membuat timetable buat konten. Jadi aku juga selain bikin timetable buat apa sih di Instagram atau sosial media yang kita pegang tuh harus diisi dengan konten seperti apa. Dan juga aku juga di sini pekerjaan aku koordinasi untuk tim aku biar tidak keluar dari konsep yang kita bikin gitu. Kalau Mas Arya gimana? Kalau aku di kampus tuh kan belajar tentang programming, tentang ngoding. Kalau di Magang Jogja itu aku kan megang sosial media, mungkin kesulitannya apa ya, dari buat konten, terus optimasinya gimana. Jadi ada tantangan tersendiri buat saya. Tuh. Kalau aku kan di copywriter. Sekarang lagi megang copywriternya majalah, jadi nulis artikel gitu. Kalau pengalaman dari Magang Jogja sendiri kan, kalau dari kampus agak berbeda dengan tempat sini ya, hitungannya dapat pengalaman yang lebih luas lah bagi saya di sini. Pertanyaan kedua, hal apa atau pengalaman apa yang ada di Magang Jogja yang berkesan di hidup kamu? Apa ya yang berkesan di Magang Jogja? Kalau aku outing sih pasti. Sama juga outing.
Soalnya apa ya? Karena sekalian refreshing. iya gitu, terus Kumpul sama teman-teman. kayak Yang yang lain. biasanya magang tuh kayak yang di kantor ngerjain tugas yang bener-bener padet, terus kayak capek badan, capek otak, terus kita outing Ya. bareng-bareng anak magang dari kampus mana aja, dari kota mana aja kayak gitu, terus kita pergi bareng tuh kayak seru banget gitu. Iya Bisa kenalan sama anak-anak yang lain juga. iya gitu. Itu sih kalau pengalaman berkesan di hidup aku dari Magang Jogja. Kalau aku juga sama, outing. Karena ya itu kata Mbak Sandra bilang tadi, kita kan kalau kerja kan capek fisik, capek pikiran juga kan, kadang juga ide, kreativitas kita kan bisa buntu tuh. Jadi kita ya bolehlah refreshing kan, lumayan lah, entah itu olahraga atau wisata. Aku sih gas terus aja. Kalau aku selain outing itu juga berkesan ya. Selain itu kemarin kan aku juga bikin event. Itu berkesan sih karena kita kan kolaborasi sama banyak divisi, desain lah, sosial media dan segala macamnya. Buat aku sih, buat tim dan buat orang yang ikut bekerja sama sih berkesan. Kalau aku sih yang sangat berkesan itu outing, apalagi pas kemarin futsal itu aku kan semangat tuh ngikutin outingnya, terus teriak-teriak sampai kehabisan suara. Itu aja sih. Kalau Mbak Indra gimana? Oh, aku apa ya? Sama kali ya. Outing juga, selain bisa ngilangin rasa bosan di kantor, juga bisa jadi akrab sama teman-teman yang lain gitu. Kalau untuk saya sendiri ya dapat teman yang lebih banyak lagi ya. Dan juga ya, itu tergantung orangnya. Terus ya itu sih sama outing juga sih. Kalau aku sama seperti rata-rata emang kita lebih suka di outing ya. Jadi kita udah sekaligus refreshing, sekaligus kita kayak adaptasi sosial sama teman-teman baru. Gimana sih sama teman-teman baru juga, itu pun dari berbagai provinsi kan. Jadi kita secara tidak langsung kita belajar budaya. Kalau aku sih itu yang paling menarik. Aku juga hampir sama, tapi selain outing juga tentunya di project-project, terus bisa kenal orang lain, maksudnya teman-teman baru di satu tim, kayak nggak dari kalangan mahasiswa juga, tapi kayak anak-anak adik-adik SMK kayak gitu. Pertanyaan ketiga, apakah pernah teman-teman mengadakan sebuah project saat magang di Magang Jogja? Pernah. Awal aja tadi aku ceritain. Awal April, ya bulan ini. Aku akhir Maret. Bulan kemarin. Kalau aku lagi berjalan projectnya sih. Sama, aku juga. Kita kan satu tim. Kita satu tim. Oh iya, Kita Ya waktu itu bikin project talk show. Ya ada pembicaranya. Kalau kamu waktu itu bikin talk show atau apa? Webinar sih kita. Webinar. Kita bikin webinar tentang bisnis. Iya, tentang branding. Kalau kalian tentang bisnis gitu. Ha. Kalau aku sih tentang dunia kerja. Oh, gitu. Oh iya, jadi tim kami mau nerbit majalah setiap bulan. Majalahnya tuh tentang keindahan Indonesia. Jadi gimana sih Indonesia tuh indah banget ya kan? Iya, Keren ya. Iya dong, pasti Indonesia banget gitu. Masih ya. berarti kalau majalah tiap bulan dong. Iya, Ini buat edisi keberapa? kita mau rilis edisi April yang tentang Ramadan. Kebetulan kita kan mau memasuki bulan Ramadan. Oke deh. Divisi apa aja yang bekerja sama dengan kamu pada project? Oh iya, karena aku, Sandra, sama Mas Wahyu, kita satu tim. Kita pernah kerja sama bareng copywriter, videographer pasti kalau bikin konten, Sosial media spesialis, Ya. desain. ya desain. Itu Udah sih itu aja. udah itu sih. Kalau aku tadi kan satu tim ya kita sama Mas Arya juga.
Jadi kita kerjasama sama divisi sosial media spesialis, desain, terus videografer juga, RD juga ada. Kalau dari tim kita ada yang pasti ada copywriter, ada markom juga, ada juga tim desain yang pasti untuk ngedesain majalahnya. Dan juga kita ada tim sosial media sama tim digital marketing buat mengatur konten-kontennya. Gitu. Oh, aku ada itu konten buat TikTok kreator gitu. Oh, kalau kita ketinggalan tadi R&D. Lupa. Pertanyaan kelima, apa pengalamanmu ketika kamu berkolaborasi dengan divisi lain dalam mengerjakan suatu proyek? Seru sih, karena pikirannya beda-beda. Terus kita ada di satu tim event yang sama, jadi kita kayak jadi banyak gitu, kayak idenya jadi banyak. Terus ngumpul semua di situ. Iya. Terus bisa juga belajar bareng, kayak bisa tahu divisi lain itu kerjanya ngapain aja. Iya, apa aja. Pertanyaan keenam, pengalaman lucu apa yang pernah kamu alami di magang Jogja? Kalau aku waktu itu Apa? ini ya waktu jadi operator event ini apa namanya talk show, ya waktu itu sempet ini sih nggak sengaja kayak suaranya bocor gitu. Kayak memalukan banget sih. Kayak kedengeran ya pas acara. Iya. Kalau aku sih jangan ditiru ya. Disclaimer, jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Ketahuan ngantuk sama mentor. Jadi aku lagi tidur, jadi kayak senderan. Biasanya orang ngantuk bosan menit jadi senderan. Terus tiba-tiba mbak gitu digituin sama mentor. Jadi ya malu ya. Kayak lagi ke gap gini-gini. Ya gitu kan. Malu sekali. Kalau aku kepleset di kamar mandi. Ini nggak malu lagi, memalukan. Antara malu biasanya malu Banget kepleset di kamar mandi. Kalau Mas Itu Arya, asli. Mas Wahyu, Mas juga Gimana nih? Nggak ada. Gak ada. Ya lupa. Beneran ada. Pas Wahyu banyak. Kalau terkesan sih ada ya, kesan lucu tuh ya saat ya, webinar ya ya pokoknya mengganggu lah ya. Ya itu aja sih terkesannya. Yang suaranya zat. Oh, yang barang jatuh itu. Iya. Tangan. Ya itu sih terkesan. Pertanyaan selanjutnya, cara kalian mengatasi bosen dan ngantuk pas magang tuh gimana sih? karaoke. Tambah satu lagi, karaoke tambah joget. Benar sekali. Jadi tak nanti. Aduh. Tapi kadang mau joget tuh malu ya. Tapi kalau nggak ada yang lain pada diem kayak tiba-tiba kita gini-gini. Yang lain takutnya kayak, iya anak kenapa? Kesurupan nggak? Iya, lumping. Kalian gimana nih? Ada Gimana? Aku sih ngopi sih. Ngopi apalagi ditambah gorengan. Wah. nongkrong ya jadinya ya. Nggak ada sih, nggak ada. Garis. Gak benar. Pertanyaan selanjutnya, tips biar banyak relasi di magang Jogja. Jangan pernah absen outing. Penting sekali. Suatu hal yang penting, outing itu Dan sangat-sangat besar. kita bisa tahu guys, teman-teman kita kan ini kan kita kan beda kantor, Iya, ada banyak kantor gitu. Jadi kita kan kayak digabungin gitu berkantor, jadi kita bisa tahu ini kantor 1, kantor 2. Wah, banyak guys kenalan. apalagi waktu futsal kemarin ya. Jadi kayak satu tim tuh nggak kenal semua, dari kantornya beda-beda tapi kita jadi kayak langsung kenal gitu. Bisa kenalan, relasi. Yang terpenting jangan diem aja. Iya, Benar sekali. Yang terpenting magang. Aja kan. Jangan magang di sini. Yang terpenting SKSD. Boleh lah, boleh. Yang terpenting jangan malu-malu. Pertanyaan selanjutnya, pesan untuk teman-teman di rumah yang mau magang di magang Jogja. Proaktif. Produktif.
Kenapa satu kata ya? Sudah kepikirannya sih, kreatif. lebih mempersiapkan diri sih, terutama fisik. Ya. Kalau aku ya pesan buat kalian tuh kayak kalian harus nentuin goal kalian dari sini tuh kalian mau jadi kayak gimana gitu. Apa yang mau dicari gitu. Nah, di sini divisinya banyak guys. Kan bisa masuk mana aja. Sesuai minat kalian, sesuai keterampilan yang kalian punya juga. Terus harus siap mental jadi pribadi yang lebih profesional. Karena di sini kita ada belajar disiplin di bawah tata tertib. Jadi mau gimana pun, apalagi teman-teman di rumah nih selama pandemi pasti banyak tim rebahan nih. Terus tiba-tiba magang gitu kan, ada kerjaan itu lumayan berat sih. Jadi kalian harus siap-siap mental profesional. Sama sih. Sama apa? Sama aku Jangan sama-sama aja ya. Ya kurang lebih sama. Harus kreatif ya. dari dua lelaki ini ada tips? Tips. Ada sih. Mas Ya, tetap semangat. Benar. Pertanyaan selanjutnya, kalian punya goal apa sih setelah lulus dari magang Jogja? Kalau aku dalam waktu dekat selesai ini harus ngejar proposal magang lagi. Itu sih yang baru kepikiran, Mas. Biar cepat nyusun skripsi. Skripsi guys. Jangan lupa skripsi guys dikerjakan. Agak ngeluh ya ngomongnya. Kayaknya Mas Arya mau ngomong nih. Pikir-pikir. Ayo, Mas, goalnya apa nih, Mas? Dalam banget gitu. Gol aku nggak ada sih. Apalagi kemarin juga jadi kiper pas ini. Oh iya. Makanya nggak gol. Hebat kan gol. Kan dia menjaga. Bisa. Ayo, Mas Wahyu. Mas Ahyu gimana nih? Goalnya? Ada juga nih. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Nggak punya gol. Belum kepikiran goalnya. Mbak. Ya, kalau saya goalnya itu bisa lebih melakukan hal lain. Jadi kayak bisa memberikan manfaat yang lebih buat orang lain. Kalau goal aku menjadi individu yang lebih baik. Wow. Kok pas dari sebelah ya, Mbak? Pertanyaan selanjutnya, kalian biasanya kalau istirahat magang gitu ngapain sih? Biasanya kan makan gitu kan kita. Nah, makannya tuh kita di mana gitu? Makannya di Burjo, deket 5 langkah dari dari kantor. Di Burjo, Kalau mau geprek ke belakang. di geprek, Geprek, lotek. Sayur. Strategis lah guys pokoknya. Kemana-mana deket sih kalau masalah makan sih ya. Iya. Mas Arya di mana biasanya? Ya. Masih di McD sih. Oh iya, Olive, ada Olive. Masing-masing tempe. Mbak ini udah saya Mas. Boleh tuh. Boleh. Masing-masing tempe Di McD. Kita coba lah. Baru tahu menu baru kayaknya. Menu baru ya. Baru Baru McD. baru. Menu spesial. Kalau selain makan kalian biasanya ngapain sih? Pas istirahat. Kalau aku sih handlean. Fangirlan. Apa itu? Anak K-pop ini kayaknya. Aku nonton film. Wah, Tidur lah. tidur. Aku kalau bisa rebahan ya pulang ke kos lah sebentar. Cerita-cerita. Cerita-cerita. Cerita ya, bukan begibah. Kalau aku sama Wahyu sih ini main TikTok. Peragakan ini. Kayak TikTok yang Boleh lah. boleh. Ada-ada saja kawan. Ada saja ya. Ngadi-ngadi. Oke, mungkin segitu dulu ya ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Mungkin kita bakal ngobrol santai kayak gini lagi besok kali ya, besok Lanjut part selanjutnya. Enggak cukup lanjut part 2. Mari kita coba. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu di Magang Jogja. Dadah.